Eh! Tolong dong, tim medis. Tolong dong dibawa dong. Itu gimana tuh? Aduh. Security, tolong kejar. Yang dua orang itu jangan sampai bikin ribut di sini. Tolong suruh keluar aja. Tolong dijagain dong, jangan sampai ribut di sini. Minyak, ada minyak angin. Maksud minyak itu nggak? Minyak gosok. Aduh. Ini jadi partisipan kita ini dia baru tahu kalau tunangannya sebenarnya nggak seperti yang dia bayangin ya. Iya, dan ternyata ada perempuan lain yang dibikin hamil juga. Iya. Dan kakaknya minta tanggung jawab sama dia. Dan kakaknya minta tanggung jawab. Dan beruntungnya hari ini adalah Rina menolak mentah-mentah sang pacar. Iya. Saya tadi udah deg-degan aja nih kalau dia ini masih mau nerima. Kemakan ya. Aduh, kalau masih mau nerima ini dia tuh bisa saya katakan bodoh. Kasian ya mas, kasian banget. Ini mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Iya. Oke. Ini tapi baik-baik aja tadi pingsan ya. Coba buka. Coba kita bantu ya. Kita bantuin ya. Ya udah, kru tolong dibantuin dong. Tolong dibantuin ya. Tolong dibantuin. Udah ya. Liatin. Kita lanjut ke partisipan berikutnya. Oke, baik, Chef. Kasih minum dulu dong, tolong. Oke. Kasihan. Iya. Bangun, Mbak. Semuanya udah berakhir. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku ingin menikah lagi, tapi dia masih bimbang dalam menentukan pilihannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran, namanya Alda. Ya, jangan kemana-mana. Selamat malam, Mbak Alda. Iya, selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Di sini sebenarnya saya ingin menemukan siapa cinta sejati saya. Tapi pada dasarnya saya adalah seorang pengusaha. Dari itu pengusaha, saya punya usaha dalam bidang advertising. Oke. Baik, ini cinta sejati maksudnya untuk menjadi calon suami begitu ya? Ya, Ini pernikahan pertama? enggak. Saya udah 3 kali menikah. 3 kali menikah? Ya, Yang pertama? suami saya meninggal. Yang kedua? Dan yang keduanya itu saya gagal dalam pernikahan saya. Yang ketiga? Dan yang ketiga, ternyata apa dugaan saya selama ini gak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kebanyakan dari laki-laki yang ingin mendekati saya itu hanya ingin mengharapkan harta yang saya punya saat ini. Waktu suami pertama meninggal, Ya, itu Mbak kondisinya, maksud saya gini, nah, biasanya kalau suami meninggal kan ada harta warisan ya yang ditinggali oleh suami. Terus suami kedua pisah, suami ketiga tidak seperti yang diharapkan. Memang apa bedanya harapan dengan kenyataannya? boleh saya menjelaskan sedikit? Silakan. Oke. Kondisi sebenarnya itu yang mewariskan dari segala kekayaan yang saya punya itu adalah suami pertama saya. Oke. Dan di saat saya menikah yang kedua kali, saya mengharapkan itu benar-benar seorang laki-laki yang bisa benar-benar membimbing saya. Walaupun saya mempunyai harta kekayaan, tapi kondisinya di sana saya pengen dia juga membimbing anak-anak saya dan juga memanage semua kekayaan dan warisan yang saya punya. Dan suami saya yang ketiga, ternyata semua itu nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Apa? Nggak sesuainya di mana? Suami saya hanya, istilah kasarnya dia hanya memoroti harta saya saja.
yang kedua begitu, yang ketiga begitu. Ya, Cuman hanya mengincar hartanya Mbak. Oke, nah ini sekarang mau menikah untuk yang keempat kalinya. iya. Jadi memang ada niat untuk membina rumah tangga lagi. Gak Ah. takut ada trauma tuh? Untuk ya ketemu sama laki-laki yang cuma ngincar harta Mbak. Tapi posisinya di sini saya memang membutuhkan seorang sosok laki-laki yang mana dia benar-benar membimbing saya untuk bisa memperbaiki bagaimana pernikahan saya sebelumnya. Apa usaha yang dilakukan untuk mendapatkan calon suami yang tepat? Nah, sebelumnya itu saya memasang status mungkin ya di Facebook saya dan itu juga di status WA. Yang mana di sana sebenarnya saya menceritakan bahwa posisi saya single dengan harta yang saya punya sekarang ini. Dan itu saya pengen benar-benar menemukan seorang pendamping yang bisa membimbing saya gitu loh. Itu Mbak taruh di status Facebook. Iya, dan sebenarnya untuk saat ini memang sudah ada beberapa orang yang datang kepada saya. Jadi setelah pasang status itu ada beberapa orang yang datang? Iya, Berapa orang? banyak sebenarnya yang Jadi datang sekarang kepada saya. nih ya mau cari laki-laki yang tulus. Yang Ya. datang yang baca lewat status itu. Iya, lebih kurang saya ingin mencari seorang laki-laki yang benar-benar itu cinta sejati saya. Berarti Mbak sebenarnya juga nggak yakin sama laki-laki yang datang karena mereka hanya merespon apa yang Mbak tulis di status Facebook. Tapi saya tahu Mas sebenarnya mereka itu benar-benar tulus gitu. Dan saya sebenarnya ingin mempertemukan mereka di sini itu buat mengetahui mereka itu benar apa enggak. Mbak bawa ke sini. Iya, Ada saya berapa ingin orang? mempertemukan mereka di sini. Yang saya yakini itu mereka bisa serius itu ada 3 orang. 3 orang Mbak undang ke sini. Iya, Harapannya apa dengan datang ke Menembus Mata Batin? harapannya. Saya berharap dengan dipertemukan di sini, mereka itu bisa membuktikan bahwa apa yang saya yakini itu adalah benar. Dan Maksudnya mereka gimana? bisa membantu saya dalam memanage keuangan dan warisan yang saya punya saat ini. Perusahaan advertising ya? Iya, Masih jalan sampai sekarang ya? masih jalan. Oke, baik. Mudah-mudahan sih Mbak Alda bisa benar-benar menemukan laki-laki yang tulus, yang memang sesuai dengan harapannya, tidak seperti 2 pernikahan terakhir yang justru Gagal. gagal karena kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Iya. Kami akan ajak Mbak Alda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Alda, dengan tanggal lahir 18 September 1986 dan mendiami nomor rumah 33. Sosok wanita yang sangat gila akan cinta, haus akan kasih sayang, dan nafsu. Saya melihat adanya sebuah kegagalan di masa lalunya. Namun, saat ini saya merasakan kalau ia sedang menutupi sebuah hal yang bisa membuatnya semuanya hancur. Entah mengapa, saya merasakan aura yang negatif saat ini. Semuanya ini berada di sekitar Alda. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Wow, cantik ya. Saya pengen konfirmasi data dulu. Apakah benar Anda bernama Alda Iya, benar. dan tanggal lahirnya 18 bulan 9 1986 dan nomor rumah 33? Benar sekali. Oke, baik. Alda ini sudah menikah 3 kali. Suami pertamanya meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Iya. Ya. Dan sekarang Alda ini menjalankan sebuah perusahaan di bidang advertising.
Pernikahan keduanya gagal, begitu juga dengan pernikahan ketiga karena kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Mereka hanya mengincar hartanya Mbak Alda. Jadi yang kedua itu apa itu? Yang kedua gagal karena mereka mereka juga hanya morotin Mbak Alda ya. Yang ketiga juga hanya mengincar hartanya Mbak Alda. Yang kedua melorotin. Iya, kedua dan ketiga. Dan Melorotin. Mbak Alda ini ingin menikah lagi. Tujuannya yang ketiga juga melorotin. yang ketiga juga morotin. Nah makanya dia mau menikah sebenarnya untuk cari orang yang bisa bantu dia urus keuangan, urus perusahaan. Artinya ini adalah suami yang keempat dong. Suami yang keempat, betul sekali. Aduh. Iya, dia untuk mengaudisinya, katakanlah mengaudisi ya. Aduh. Dia tulis status di sosial media. Saya bakal. Kurang lebih seperti itu, dia Iya. bilang dia single, cari orang begini. Dan ada beberapa orang, ada banyak yang coba untuk mendekati Alda, tapi ada 3 kandidat nih yang bikin dia bingung. Makanya datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya untuk mencari mana pilihan yang tepat. Siap, baik. Lalu yang bisa saya bantu adalah untuk Alda kemungkinan akan saya bacakan satu persatu laki-lakinya. Jadi Alda bisa menentukan pilihan Alda sendiri ya. Oke. Iya, betul. Incar uangnya aja ya yang kedua dan ketiga Iya. ya, makanya agak trauma mungkin. Saya trauma di situ sih sebenarnya. Iya tuh benar. Kadang kalau misalnya ada cewek kaya terus laki yang ada kerjaan dan dia udah bawaannya pengen memiliki Iya, gitu. biar dapat harta warisan. Biar dapat harta warisannya. Saya melihat Alda sangat membutuhkan kasih sayang. Dan saya merasakan kalau salah satu calon pasangannya memiliki sebuah rahasia yang dapat menghancurkan hidup Alda. Oke. Nah, terus Mbak Alda sendiri sudah cukup mengenal nggak dengan dengan kandidat-kandidat yang baru ini? Sebelumnya sih saya sempat berkomunikasi sama mereka. Itu juga mereka mungkin mengirimkan pesan lewat Facebook juga. Dan untuk saat ini mungkin saya rasa sudah cukup untuk menyeleksi mereka ini gitu. Nah, makanya saya pengen menampilkan di sini agar bisa dibantu sama Mas Roy? Yosi sendiri. Iya. Dengan maksud dibantu sama Roy supaya Roy melihat mana yang benar, mana yang enggak, mana yang tulus, mana yang tidak baik. Iya. Baik, apakah di bawah ini 3 kandidat ini sudah dibawa? Iya, saya sudah mengundang mereka untuk datang ke sini. Sengaja karena saya pengen dibantu oleh 2 mas ini untuk meyakinkan diri saya sebenarnya gitu. Baik. Karena di sini saya punya anak dan saya butuh seseorang pendamping yang benar-benar bisa mengurusi harta dan warisan saya. Betul. Ada berapa kandidat yang dibawa ke sini? Ada 3 orang. 3 orang kandidat untuk diseleksi menjadi pasangan hidupnya selamanya. Iya. Oke, bisa kita bawa masuk semuanya. Silakan, monggo. Bang Oji, Bang Sofyan, kalau dia datang ke sini sama pacar-pacarnya boleh dibawa masuk. Bukan pacar juga ya? Bukan. Iya, yang tadi Ini masih diundang kandidat kesini. sih sebenarnya. Oke. Iya. Semua. Iya. Iya, baik. Saya mau tanya, yang jadi kriteria Mbak Alda itu seperti apa sih laki-laki? Sebenarnya yang menjadi kriteria saya itu yang bisa membantu saya memanage keuangan saya juga. Artinya dia adalah seorang profesional lah ya? Iya, lebih kurang seperti itu. Dan Tapi dia juga... saya rasa Mbak Alda, ketika kamu mempunyai finansial, saya rasa juga tidak perlu untuk terbuka 100%. Iya kan? Iya. Jika Anda nggak bisa. ditipu, habislah sudah. Hati-hati kalau bicara. Anda terlalu cepat emosi, Bung. Saya bicara Kalau apa Anda tidak adanya. meremehkan pekerjaan saya, Realita. bahkan- Kita hidup realita, ya kan? Apa yang bisa kamu berikan buat Mbak Alda? Jelas bagi laki-laki saya mampu mengamankan dia, menjaga